Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan proyek praktik lintas bidang informatika yang telah kami kerjakan. Judul proyek kami adalah Solusi Kualitas Udara dengan Teknologi IoT. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam memantau dan meningkatkan kualitas udara menggunakan teknologi Internet of Things IoT. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ulia, Azkia, Aulia, Rizal, dan Azka. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan. Yang pertama, ada pengarahan kegiatan yang akan dijelaskan oleh Rizal. Kegiatan ini kami laksanakan pada 1 Mei 2025 dengan narasumber Ketua RT Kampung Lembur Gunung dan beberapa warga setempat. Kami memulai proyek ini dengan melakukan observasi langsung ke lingkungan RT 05 RW 03 Kampung Lembur Gunung. Kami mencatat beberapa titik yang terindikasi memiliki tingkat polusi udara yang cukup tinggi, seperti area pembakaran sampah dan lokasi padat kendaraan. Setelah itu, kami berdiskusi dengan warga sekitar untuk mengetahui dampak polusi tersebut terhadap kesehatan dan kenyamanan mereka. Selanjutnya, kami mempelajari teknologi IoT, khususnya penggunaan sensor MQ135 yang bisa mengukur kualitas udara. Dalam proyek ini, kami membagi langkah-langkahnya menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama, pengumpulan informasi awal, yaitu observasi dan wawancara dengan RT dan warga. Yang kedua, perencanaan proyek, yaitu menentukan alat dan metode pemantauan. Yang ketiga, persiapan teknis, mempelajari dan mensimulasikan sensor MQ135. Dan yang keempat, penyusunan hasil, membuat laporan dan mempresentasikan kepada warga. Timeline kegiatannya yaitu kami menyusun kegiatan kami dalam 4 minggu, yaitu minggu pertama observasi ke rumah ketua RT, minggu kedua diskusi internal kelompok mengenai temuan lapangan, minggu ketiga penyusunan laporan hasil observasi dan simulasi, minggu keempat presentasi hasil proyek ke rumah ketua RT dan beberapa warga. Lalu yang kedua ada observasi dan yang ketiga ada tujuan proyek yang akan dijelaskan oleh Azkia. Salah satu permasalahan yang sering kita jumpai, terutama di kota besar dan kawasan industri, adalah menurunnya kualitas udara. Penyebab utamanya antara lain, yaitu polusi dari kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Yang menjadi perhatiannya adalah munculnya gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida dan amonia yang sulit dideteksi oleh manusia, tetapi memiliki dampak buruk terhadap kesehatan. Masalah utama yang kami temukan adalah sulitnya memantau tingkat polusi secara real-time dan akurat. Nah, dari masalah itu, kami ingin mencoba menghadirkan solusi dengan manfaat teknologi Internet of Things (IoT) yang berbasis sensor MQ135 lalu dihubungkan dengan microcontroller seperti Arduino atau Node MCU dan menampilkan datanya melalui aplikasi seperti BLYNK. Dengan sistem ini, data mengenai kualitas udara bisa dikirim secara langsung dan ditampilkan dalam berbentuk grafik atau angka, sehingga penggunaan bisa mengetahui kondisi udara dengan cepat dan tepat. Adapun tujuan dari proyek kami ini ada 4, yaitu yang pertama, memantau kualitas udara secara real time, sehingga bisa diketahui kapan udara dalam kondisi bersih atau tercemar. Yang kedua, mendeteksi keberadaan gas berbahaya di udara, terutama gas-gas yang tidak terlihat namun membahayakan kesehatan. Yang ketiga, mendukung upaya menjaga kesehatan dan lingkungan, baik bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan tempat tinggal kita. Yang keempat, dan yang terakhir, sebagai bentuk solusi teknologi untuk mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan polusi udara. Lalu yang selanjutnya ada penyusunan kelompok yang akan dijelaskan oleh Ulia.
Dalam proyek ini, kami membagi peran sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya masing-masing anggota. Berikut adalah susunan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ulia. Perannya sebagai project manager, tugas atau pekerjaannya menyusun jadwal kerja, menyusun pembagian kerja kelompok, serta membangun komunikasi dengan RT atau RW. Yang kedua, ada Aulia, dan yang ketiga ada Azkia, memiliki peran yang sama sebagai tester. Tugas atau pekerjaannya membuat skenario tes, melakukan tes terhadap aplikasi. Dan yang keempat ada Rizal sebagai sistem analis. Tugas atau pekerjaannya melakukan analisis proses, mendefinisikan kebutuhan pengurus RT atau RW. Dan yang terakhir ada Ajka sebagai programmer. Tugas atau pekerjaannya menerjemahkan hasil analis ke dalam aplikasi. Nah, untuk nomor HP dan alamat emailnya sudah tertera ya. Lalu yang kelima ada penyusunan rencana kerja yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya, kami menyusun rencana kerja yang dibagi ke dalam 4 tahap. Masing-masing ini dilakukan setiap minggu. Pada minggu pertama, dilakukan observasi ke rumah ketua RT. Tugas ini dikerjakan oleh Rizal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Kemudian di minggu kedua, kami mengadakan diskusi internal kelompok. Tanggung jawab ini dipegang oleh Ulia. Dalam diskusi ini, kami menyusun ide dan solusi berdasarkan hasil observasi sebelumnya. Masuk ke minggu ketiga, Ajka bertugas membuat laporan observasi lapangan. Dia menuliskan semua hasil temuan dari observasi dalam bentuk laporan tertulis. Dan di minggu keempat, Azkia dan Aulia menyampaikan rencana proyek tersebut secara langsung kepada ketua RT dan warga sekitar. Presentasi ini bertujuan agar rencana kami bisa mendapatkan persetujuan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Lalu yang keenam ada observasi lapangan yang akan dijelaskan oleh Azka. Oke, selanjutnya yang keenam, observasi lapangan. Untuk observasi lapangan, kami melaksanakannya pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025, bertepat di wilayah RT 05 RW 03. Seluruh anggota kelompok ikut serta dalam kegiatan ini, yaitu Rizal, Ulia, Azka, Azkia, dan Aulia. Nama pelayanan yang kami angkat adalah pemantauan kualitas udara lingkungan. Dalam kegiatan observasi, alur yang kami lakukan dimulai dari mengamati kondisi lingkungan sekitar, kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai beberapa warga, dan akhirnya menyusun solusi berdasarkan temuan di lapangan. Aktor yang terlibat dalam observasi ini antara lain tim observasi siswa, ketua RT Kampung Lembur Gunung, dan juga warga sekitar. Dari hasil observasi, kami menemukan beberapa permasalahan utama, yaitu pertama, tingkat polusi udara di berbagai titik cukup tinggi. Kedua, berdasar kesadaran warga terhadap dampak polusi masih tergolong rendah. Dan ketiga, warga belum mengenal teknologi IoT yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai rencana tindak lanjut, kami merumuskan 3 hal. Yang pertama, mengusulkan penggunaan alat pemantau udara berbasis IoT. Kedua, mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai bahaya polusi dan manfaat teknologi. Dan yang ketiga, mendorong warga untuk mengurangi aktivitas pembakaran sampah yang menjadi salah satu penyumbang polusi udara. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi proyek yang akan dijelaskan oleh Ulia. Nah, yang selanjutnya yaitu kelompok kami melakukan monitoring dan evaluasi proyek. Dilakukannya dalam beberapa tahap. Yang pertama, nama aktivitasnya, observasi ke rumah ketua RT. Dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei. Dilaksanakan oleh Rizal. Keterangannya,
mengunjungi rumah ketua RT untuk menggali informasi terkait kondisi udara dan permasalahan lingkungan sekitar secara langsung. Yang kedua, diskusi internal kelompok. Dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Minggu tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei. Dilaksanakannya oleh saya sendiri, Ulia. Keterangannya, melakukan diskusi untuk menyusun ide dan solusi, membagi peran anggota setiap kelompok, serta memahami alat yang akan dibuat untuk proyek. Yang ketiga yaitu pembuatan laporan observasi lapangan, dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 18 Mei. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh Ajka. Keterangannya menuliskan hasil observasi awal secara sistematis dan menyusunnya dalam bentuk laporan sebagai dasar untuk pengembangan alat. Dan yang terakhir yaitu presentasi ke rumah ketua RT. Dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Minggu tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Mei. Dilaksanakan oleh Ajkia dan Aulia. Keterangannya menyampaikan rencana proyek kepada ketua RT dan warga, menjelaskan tujuan dan rancangan alat, serta meminta masukan atau saran dari mereka. Lalu yang selanjutnya ada laporan kemajuan yang akan dijelaskan oleh Azka dan Rizal. Oke, yang ke-8 yaitu ada laporan kemajuan. 1. Deskripsi umum proyek. Proyek yang kami jalankan bertujuan untuk membantu warga RT 002 Kampung Lembur Gunung dalam memantau kualitas udara secara real time. Caranya adalah dengan menggunakan teknologi sensor berbasis IoT, yaitu sensor MQ135 yang bisa mendeteksi tingkat polusi udara. 2. Temuan masalah di lapangan. Selama pelaksanaan proyek, kami menemukan beberapa masalah utama di lapangan. Pertama, tingkat polusi udara di daerah tersebut tergolong cukup tinggi, terutama di jam-jam tertentu. 2. Kesadaran masyarakat tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan masih rendah. Dan yang ketiga, banyak warga yang belum memahami teknologi pemantauan udara seperti IoT sehingga sosialisasi menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga yaitu solusi yang diambil. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mulai dengan memasang alat pemantau udara berbasis sensor MQ135. Selain itu, kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga agar mereka lebih memahami pentingnya memantau kualitas udara. Dan yang keempat, kendala pengembangan. Namun, dalam pelaksanaan proyek, kami menghadapi kendala. Warga masih kurang memahami teknologi seperti IoT, oleh karena itu kami mencoba pendekatan yang lebih komunikatif dan sederhana. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyampaikan informasi secara langsung dan visual. Dan yang ke-9 ada penyusunan laporan akhir yang akan dijelaskan oleh saya dan Ulia. Yang pertama, deskripsi umum proyek. Di akhir proyek, kami bisa menyimpulkan bahwa teknologi ini berhasil digunakan untuk memantau kualitas udara di Kampung Lembur Gunung. Sensor AMQ135 mampu memberikan data secara real time, dan warga mulai menunjukkan ketertarikan terhadap informasi tersebut. Lalu yang kedua, ada temuan masalah di lapangan. Hal menarik yang kami temukan adalah warga yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan kualitas udara, kini mulai memperhatikan. Mereka bahkan mengubah kebiasaan seperti mengurangi pembakaran sampah pada jam-jam tertentu setelah melihat data peningkatan polusi. Nah, selanjutnya yaitu solusi yang diambil. Selama proyek, kami mengambil beberapa langkah penting. Pertama, memasang alat pemantauan berbasis sensor MQ135. Kedua, kami menyampaikan hasil pemantauan kepada warga secara rutin. Dan yang ketiga, kami memberikan sosialisasi mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan serta pentingnya menjaga lingkungan.
Yang keempat yaitu saran. Dari hasil kegiatan ini ada beberapa saran untuk pengembangan ke depannya. Pertama, jumlah alat pemantauan sebaiknya diperbanyak agar cakupan lebih luas. Kedua, sebaiknya dibuat aplikasi versi offline agar bisa diakses oleh warga yang tidak memiliki koneksi internet stabil. Dan yang ketiga, akan sangat berguna jika alat ini dilengkapi dengan fitur alarm otomatis yang bisa memberikan peringatan saat kualitas udara memburuk secara drastis. Nah guys, pasti kalian sebelumnya penasaran kan seperti apa sensor MQ135 yang terhubung ke aplikasi Blink-nya. Di sini, saya menampilkan alat pendeteksi kualitas udara menggunakan sensor MQ135 yang terhubung ke aplikasi Blink-nya di smartphone. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi gas-gas berbahaya di udara seperti karbon monoksida, amonia, dan asap. Sensor yang digunakan ini bernama MQ135. Sensor ini akan mengukur tingkat gas di udara, lalu mengirimkan datanya ke microcontroller seperti ESP8266 atau ESP32. Setelah itu, data dari sensor dikirimkan secara nirkabel melalui Wi-Fi ke aplikasi Blink. Aplikasi ini akan menampilkan angka kualitas di udara. Misalnya, kalau udaranya kotor, seperti gambar yang angkanya 412 ppm. Berarti itu menunjukkan bahwa kualitas udara di sekitar lingkungan naik. Artinya kalian harus waspada. Tetapi kalau muncul udara bersih seperti 14 akan muncul tulisan good atau baik. Artinya udara di sekitar tidak tercemar atau masih baik saja. Alat ini sangat bermanfaat untuk memantau kualitas udara di mana saja, seperti di rumah, sekolah, atau ruangan lain, agar kita bisa tahu kapan udara sudah tidak sehat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.